Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Gilang Prakoso dengan nomor NIM 200512140446, Sistem Informasi dari kelas 2020B. Sini saya akan menjelaskan model infrastruktur dari jaringan. Dimulai dari pengertian, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Selanjutnya, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kita masuk pada jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat, jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kemudian yang jaringan terdistribusi, yaitu merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihannya, untuk jaringan terpusat yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Untuk kelebihan jaringan terdistribusi yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kemudian kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Dan yang terakhir, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Untuk kekurangannya pada jaringan terpusat, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kemudian pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan dipasang pada tempat, yaitu komputer pusat. Dan bila kinerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Untuk jaringan terdistribusi, yang pertama yaitu boros dalam sistem peralatan, yang kedua biaya yang cukup mahal, yang ketiga proses data agak lambat dibandingkan dengan terpusat, dan yang terakhir membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keluasan kerja pada komputer lokal. Kita masuk pada data center, pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama PAN, Personal Area Network, contohnya Bluetooth dan IRDA. Yang kedua LAN, Local Area Network, biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya di lab komputer, biasanya di lab komputer sekolah gitu, pakai LAN. Yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota wilayah. Kemudian WAN, Wide Area Network, jaringan yang telah mendunia atau internet biasanya. Gambar-gambarnya ini. Yang PAN pakai Bluetooth, LAN pakai kabel LAN, kemudian MAN yang ada di sekolah atau di cakupan wilayah, dan WAN sudah mendunia atau internet. Kemudian masuk ke bagian jaringan berdasarkan aksesnya. Pertama, intranet bisa diakses untuk kalangan internal. Yang kedua, internet bisa diakses oleh publik, seperti gambar yang di sini. Lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan cara mempunyai. Pertama, ad hoc, salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat
untuk bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu infrastruktur, merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Kita lanjut ke topologi jaringan, ada bus topologi, ring topologi, star topologi, dan mesh topologi. Nah, yang topologi bus, kelebihannya biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kedua, penambahan klien workstation baru dapat dilakukan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikannya. Kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Kemudian proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan terakhir, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kita masuk ke topologi star. Kita memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel. Kemudian tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan yang terakhir, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Topologi star ini memiliki kekurangan jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga pasti mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan dibilang cukup mahal. Dan terakhir, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kita masuk pada topologi ring, memiliki kelebihan performa yang lebih baik daripada yang bus, dan mudah diimplementasikan, dan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang terakhir, biaya instalasi cukup murah. Topologi ring ini memiliki kekurangan. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Selanjutnya, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga pasti ikut putus karena saling berhubungan. Kemudian pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kita masuk ke topologi mesh. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang terakhir, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Tetapi topologi mesh ini masih memiliki kekurangan, yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit. Yang pastinya juga membutuhkan banyak kabel. Dan yang terakhir, memakan biaya instalasi yang sangat mahal, yang karena tadi banyak kabel. Kita masuk pada pembagian jaringan penggunaan kabel. Jaringan berkabel wired network dan jaringan nirkabel wireless network. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama unicast 1 ke 1, kemudian multicast 1 ke grup, bisa ke dua atau 3. Kemudian yang broadcast satu untuk semua. Ini adalah gambaran model jaringan saat ini, seperti akar pada pohon, bercabang, dan cabang itu memiliki cabang lain, dan seterusnya. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.